Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqfa Diana Yesta dengan NPM 1210240, kelas 1A Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajer dalam mata kuliah pengantar manajemen. Pengertian manajer. Manajer didefinisikan sebagai orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan untuk dapat memimpin, mengelola, mengendalikan, mengatur, dan mengembangkan organisasi demi mencapai tujuannya. Manajer juga merujuk kepada seseorang yang dapat mengarahkan orang lain dan mampu bertanggung jawab atas kegiatan ataupun pekerjaan tersebut. Jelaskan peran manajer dalam manajemen. 1. Mediator dan penghubung komunikasi. Tugas utama manajer adalah menjadi mediator antara kepentingan perusahaan dan karyawan. Oleh karena itu, manajer perlu memiliki kemampuan interpersonal yang baik agar bisa berperan dengan baik sebagai penghubung komunikasi antara karyawan dan perusahaan. Misalnya, seorang CEO akan sulit berbicara langsung tentang kebijakan perusahaan kepada setiap karyawan, sehingga dibutuhkan peran manajer sebagai jembatan komunikasi. Begitu juga sebaliknya, apa yang menjadi kepentingan karyawan bisa disampaikan ke pimpinan perusahaan level atas lewat manajer. 2. Mengambil keputusan. Manajer juga menjadi penanggung jawab sebuah divisi sekaligus pengambil keputusan utama berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan kompetensi. Setiap manajer memiliki gaya berbeda dalam mengambil keputusan. Ada yang berdasarkan naluri karena pengalamannya bertahun-tahun ataupun berdasarkan data. 3. Memecahkan masalah. Manajer juga berperan sebagai pemecah masalah yang terjadi di dalam divisi yang ia pimpin, mulai dari masalah yang menyangkut proses kerja hingga konflik antar anggota tim, di mana sales manager dituntut menguasai cara memecahkan masalah penjualan yang berhenti di bawah kuota. Sementara seorang marketing manager perlu mengetahui cara memecahkan masalah terkait merek produk yang merosot di mata konsumen. 4. Membangun tim yang produktif. Selain kompensasi, sikap dan kepribadian manajer juga memengaruhi kepuasan karyawan. Sedangkan kepuasan karyawan menjadi kunci produktivitas perusahaan. Untuk itu, dalam membangun tim yang produktif, dibutuhkan manajer yang bisa memberikan kepuasan pada anggota timnya. Menurut Gallup Konsultan, manajer yang buruk menjadi faktor utama seorang meninggalkan pekerjaannya. Ini artinya manajer adalah orang pertama atau bagi setiap karyawan mereka yang memengaruhi keputusan karyawan untuk tetap bertahan atau berhenti dari perusahaan. Jelaskan manajer yang baik dan profesional. 1. Memiliki integritas dan kejujuran. Pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang memiliki prinsip dalam berpikir ataupun dalam bersikap. Integritas juga dapat dimaknai sebagai kondisi yang utuh yang mampu memancarkan kewibawaan, mutu, dan sifat mengayomi, sehingga orang pun akan segan dengan sikap dan karakter kita. 2. Bertanggung jawab. Adapun bentuk tanggung jawabnya yaitu monitor performa kinerja para stafnya, melakukan coaching dan memberikan umpan balik kepada staf, mampu memecahkan masalah yang rumit menjadi sederhana, dan mampu membangun kedisiplinan di dunia kerja. Tanggung jawab terakhir. Seorang manajer tetap memiliki jiwa besar karena tetap harus bisa menghargai dan menegakkan hak pekerjanya. 3. Disiplin. Menjadi syarat yang wajib dimiliki. Pemimpin yang tidak memiliki kedisiplinan biasanya pemimpin yang kurang baik. 4. Memiliki interpersonal baik. Jadi, maksud memiliki interpersonal yang baik adalah memiliki kecakapan bergaul meskipun menjadi seorang pemimpin, tetapi memiliki sikap mudah bergaul dengan bawahannya. 5. Pandai membangun motivasi. Pemimpin yang memiliki jiwa motivator, apapun perusahaan yang dijalankan akan berkembang pesat dan maju karena di sana akan tercipta atmosfer yang positif. Lingkungan positif membantu dan mendorong tim di dalam bergerak dan bekerja lebih bersemangat dan produktif. 6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan analisis. Seorang pemimpin memiliki kemampuan dalam banyak hal, mulai kemampuan untuk menyampaikan ide, kemampuan untuk berpendapat, hingga memiliki kemampuan untuk membuat analisis masalah yang terjadi di dalam perusahaan. Fungsi dan tugas manajer. Menjadi pemimpin organisasi, mengatur dan mengendalikan organisasi, melakukan pengembangan terhadap organisasi yang dipimpin, melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi organisasi.
Melakukan pengawasan terhadap organisasi, meningkatkan tanggung jawab kepada para pekerjanya, melakukan evaluasi kegiatan yang dilakukan organisasi, melakukan pengembangan dan menggali sumber daya yang ada di organisasi. Etika manajer. Seorang manajer harus memiliki sikap atau etika yang baik dalam suatu proses manajerial. Ada tiga kategori etika manajer, yaitu tingkah laku kepada karyawan, tingkah laku kepada organisasi, tingkah laku kepada agen ekonomi lainnya. Tingkatan manajer. Manajer lini pertama, manajer tingkat menengah, dan manajer puncak. Terima kasih.